warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Rehan Effendi dari Prodi Teknik Industri. Ingin menjelaskan tentang konsep negara hukum dan hak asasi manusia dengan mata kuliah kewarganegaraan. Konsep negara hukum dan hak asasi manusia. Pengertian negara hukum. Secara etimologi, istilah dari negara hukum berasal dari bahasa Belanda, yaitu Rechtsstaat, atau dalam bahasa Inggris bermakna the state according the law. Sederhananya, negara hukum berarti memiliki makna negara yang menganut asas hukum yang memiliki kedaulatannya. Konsep negara hukum di Indonesia telah diterapkan sejak Indonesia memproklamasikan dirinya. Dalam penjelasan umum UUD 1945 butir 1 tentang sistem pemerintahan dinyatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Negara hukum. Pada dasarnya negara hukum memiliki konsep the rule of law yang berarti negara dan menjalankan fungsinya harus berdasarkan asas hukum. Maka setiap anggota atau yang termasuk dalam warga negara harus taat atau mengakui supremasi hukum itu sendiri. Namun konsep dari negara hukum tidak hanya terbatas pada hal tersebut. Negara hukum juga memiliki konsep nomensi yang secara etimologi berasal dari kata nomos yang bermakna norma dan kriteria yang memiliki arti kekuasaan. Karena itu, istilah dari nomosis dapat dimaknai bahwa hukum menjadi dasar dari setiap tindakan pemerintahan maupun rakyat yang menjadi bagian negara yang utuh. Hal itu memaknai bahwa yang bagian menjadi pemimpin sesungguhnya dari negara adalah hukum itu sendiri. Dia membawai seperti dari elemen kenegaraan. Ciri-ciri negara hukum menurut Albert Van Dissel. Supremacy of law berarti hukum memiliki tempat tertinggi dalam suatu negara dan setiap orang wajib mematuhinya. Equality before the law memiliki makna bahwa setiap orang tanpa memandang status dan latar belakang sama di depan hukum. Selain itu, setiap orang memiliki hak yang sama setara untuk mengakses hukum tersebut. Yang ketiga, the process of law bermakna bahwa setiap orang yang diperhadapkan dengan proses pengadilan dijamin haknya sebagai manusia. Hak asasi manusia berasal dari hak asasi. Bahasa lain dari hak asasi manusia, human rights adalah sebuah konsep hukum normatif yang mengatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi-bagi, saling berhubungan, saling bergantung. Hak asasi manusia biasanya dialamatkan kepada negara, atau dalam kata lain, negaralah yang mengemban kewajiban untuk menghormati, melindungi, memenuhi hak asasi manusia, termasuk dan mencegah dalam menindaklanjuti pelanggaran. Pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama, Peter R. Barr. Dalam buku judul Hak Asasi Manusia dalam Politik Luar Negeri, Peter R. Barr mengungkapkan bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri setiap manusia yang digunakan untuk memperkembangkan dirinya. Hak dasar itu memiliki sifat mutlak dan tidak dapat bisa diganggu-gugat. Yang kedua, Ajemi Milne. Menurut Ajemi Milne, hak asasi manusia adalah suatu hak yang sudah dimiliki oleh setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang manusia itu sendiri seperti agama, kebangsaan, jenis kelamin, etnis, sosial dan budaya, serta status sosial. Yang ketiga, Austin Roney. Menurut Austin Roney, hak asasi manusia adalah sebuah ruang kebebasan yang dimiliki individu yang sudah diatur atau dirumuskan di dalam konstitusi, hukum, serta pelaksanaannya sudah dijamin oleh pemerintah atau negara. Ciri-ciri hak asasi manusia. Yang pertama, hak bersifat hakiki. Yang kedua, hak bersifat universal. Yang ketiga, hak bersifat tidak bisa dicabut. Yang keempat, bersifat hakiki. Macam-macam hak asasi manusia dan contohnya. Hak asasi untuk hidup. Contohnya dari hak asasi untuk hidup seperti setiap manusia berhak untuk hidup, setiap manusia berhak untuk mempertahankan hidupnya, dan setiap manusia berhak meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Contoh lainnya dari hak asasi untuk hidup yaitu setiap manusia berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat dan bersih dan berhak memperoleh rasa aman, damai, tentram, sejahtera, dan lahir batin. Hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan, serta berhak dan memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Dalam hal ini, perkawinan dinyatakan jika calon suami dan calon istri sudah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, baik itu hukum atau hukum negara. Hak memperoleh keadilan. Setiap manusia berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama di mata hukum.
sehingga tidak ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok tertentu. Hak memperoleh keadilan memiliki beberapa contoh, seperti adanya asas praduga tidak bersalah atau seorang berhak untuk tidak dinyatakan bersalah jika belum ada keputusan hukum yang sah dari sidang pengadilan. Selain itu, setiap manusia berhak memiliki bantuan hukum saat dimulainya suatu penyidikan hingga putusan pengadilan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.